Assalamualaikum teman-teman. Bayangkan saja, ada seorang anak presiden yang sangat ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi pemimpin negara. Tapi, ada masalah besar, dia belum cukup umur, pengalaman minim, dan yang paling mengejutkan, ayahnya rela mengubah aturan dan menyingkirkan siapapun yang tidak mendukung ambisinya. Apa yang akan terjadi? Ikuti kisahnya dalam cerita ini, yang penuh dengan konflik, dilema, dan pilihan hidup yang sangat berat untuk rakyat di negara tersebut. Semoga cerita ini membawa manfaat dan memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Semoga rezeki kita juga lancar dan segala urusan dipermudah. Jika kamu ingin doa dan rezeki dilancarkan, yuk tuliskan amin di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Danu berdiri di depan jendela besar di ruang kerjanya, menatap keluar. Langit senja yang memerah seolah mencerminkan perasaan hatinya. Di bawah, gedung-gedung pencakar langit kota itu tampak begitu besar, namun Danu merasa tidak ada yang lebih besar daripada bayang-bayang ayahnya yang selalu menghiasi setiap langkahnya. Sejak kecil, Danu sudah terbiasa mendengar cerita tentang sang presiden. Tentang bagaimana ayahnya menaklukkan negara ini dengan tangan yang kokoh, bagaimana semua orang mendengarkan kata-katanya, dan bagaimana setiap keputusan yang diambilnya dipandang sebagai takdir. Ayahnya adalah presiden yang tak tergoyahkan. Danu tahu, suatu hari, kursi itu akan menjadi miliknya. Itu adalah takdir yang tidak bisa dielakkan. Namun sekarang, saat ia berdiri di sini, di ruang yang penuh dengan foto-foto masa kecilnya, dan piagam-piagam penghargaan ayahnya, ada perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan. Hari ini kita akan mengubah sejarah. Danu, suara lembut ayahnya terdengar dari pintu belakang. Danu menoleh, dan di sana berdiri seorang pria tua dengan setelan jas rapi, rambut putih yang sedikit berantakan, namun matanya tetap tajam dan penuh wibawa. Sang Presiden. "Apakah kamu siap?" Tanya sang presiden dengan senyum yang penuh percaya diri, seolah apa yang mereka bicarakan adalah hal yang sudah pasti terjadi. "Kamu sudah cukup matang untuk menjadi presiden. Semua orang tahu itu." Danu menunduk, meremas jari-jarinya. Aku tahu, ayah, tapi apakah kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik? Aku masih muda, pengalaman pun." Ayahnya melangkah masuk, mendekat, dan meletakkan tangannya di bahu Danu. "Anakku, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Aku sudah menyiapkan segala sesuatu untukmu. Negara ini membutuhkanmu, dan aku sudah memastikan agar kamu bisa langsung maju tanpa hambatan. Bukankah itu yang terbaik?" Danu terdiam. Kalimat itu terdengar meyakinkan, namun sesuatu dalam hatinya bergolak. Apakah ia benar-benar siap? Apakah ia benar-benar menginginkan ini? Atau hanya karena itu adalah jalan yang sudah dipilihkan untuknya? "Tapi ayah, apa yang terjadi dengan undang-undang?" Danu bertanya perlahan, suara keraguannya mulai terdengar. "Batas usia untuk mencalonkan diri masih terlalu muda untukku dan..." "Akan kubicarakan dengan parlemen," jawab sang presiden cepat, sambil melemparkan senyum yang mengandung banyak arti. "Aku akan pastikan semuanya berjalan lancar. Percayalah, kita akan memuluskan jalanmu." Danu menatap ayahnya. Ia bisa melihat bahwa mata ayahnya penuh dengan ambisi yang tak terbendung. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keduanya. Ayahnya ingin memastikan bahwa warisan keluarga ini tetap bertahan. Danu tahu, tak ada jalan mundur. Namun semakin lama ia berpikir, semakin berat beban yang ia rasakan. Apakah ia benar-benar ingin melanjutkan warisan ini? Ataukah ada bagian dari dirinya yang merindukan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri? "Baiklah ayah," jawab Danu akhirnya, dengan suara pelan namun pasti. "Aku akan siap." Ayahnya tersenyum lebar. "Itu anakku Danu, kita akan membawa perubahan besar ke negara ini." Sang presiden melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Danu dengan pikiran yang kacau. Ia memandangi cermin besar di depannya, mencoba melihat dirinya sebagai seorang pemimpin. Namun yang ia temukan hanyalah seorang anak muda yang terjebak dalam permainan kekuasaan yang lebih besar darinya. Keesokan harinya, berita tentang niat Danu untuk mencalonkan diri sebagai presiden menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri.
Wartawan berbondong-bondong datang ke istana, memadati ruang depan dengan pertanyaan-pertanyaan yang datang tanpa henti. Danu merasa cemas, tetapi di sisi lain, ada semangat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun dia ragu, ada semacam keinginan untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya mengandalkan nama besar ayahnya. Namun saat melihat kerumunan yang teriakan mendukungnya, ia merasa tercekik. Apa yang harus ia katakan kepada mereka? Apakah dia benar-benar siap untuk mengambil alih tanggung jawab sebesar itu? Selamat pagi, Danu. Sapaan seorang reporter memecah kekosongan. Apakah benar Anda akan mencalonkan diri untuk menjadi presiden? Apakah Anda yakin sudah cukup siap? Danu tersenyum lelah. Saya percaya setiap pemimpin memulai dari langkah pertama, dan saya ingin memberi yang terbaik untuk negara ini. Saya berjanji akan bekerja keras untuk membawa perubahan yang lebih baik. Kata-katanya terdengar baik, tetapi jauh di dalam hatinya, Danu merasa seperti sedang mengucapkan janji yang mungkin tidak bisa dia tepati. Tetapi dia tahu, tidak ada lagi jalan mundur. Di sisi lain, sang presiden sedang berada di ruang rapat bersama beberapa anggota parlemen. Saya sudah mengajukan perubahan undang-undang tentang batas usia calon presiden. Saya ingin semua berjalan sesuai rencana. Katanya dengan suara tegas, memastikan semua orang di ruangan itu setuju dengan kebijakan yang telah direncanakan. Namun, apakah kita tidak terburu-buru, Tuan Presiden? Salah satu anggota parlemen bertanya, cemas. Perubahan ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Mereka mungkin merasa bahwa ini terlalu cepat. Sang presiden mengangkat tangan, menghentikan perdebatan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Kita harus bergerak cepat. Jika kita ingin memastikan masa depan negara, kita harus memulainya sekarang. Danu adalah orang yang tepat. Mereka semua terdiam, beberapa di antaranya merasa tidak nyaman dengan keputusan tersebut, tetapi mereka tahu bahwa menentang presiden berarti menentang kekuasaan yang sangat besar. Dan begitulah, langkah pertama menuju perubahan yang kontroversial dimulai. Sehari setelah pengumuman mengejutkan tentang Danu yang mencalonkan diri, suasana di istana semakin panas. Danu tidak bisa tidur nyenyak. Tidur yang seharusnya memberikan ketenangan, justru menjadi momen refleksi yang penuh kebingungan. Suara-suara dari luar, kritik dari media, sorakan dari para pendukung, bahkan bisikan-bisikan kecil di kalangan staf istana, terus terngiang di telinganya. Pagi itu ia bangun lebih awal dari biasanya. Melangkah menuju balkon kamar pribadinya, ia menyaksikan hiruk-pikuk kota yang terjaga sepanjang malam. Mobil-mobil berlalu lalang, sementara kerumunan orang mulai berkumpul di depan istana untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di kejauhan, terdengar suara klakson kendaraan dan teriakan para demonstran yang menuntut transparansi. Danu menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan rasa cemas yang menyelusup di bawah kulitnya. Namun ia tidak bisa menghindar. Semua jalan yang ada mengarah ke satu tujuan, menjadi presiden. Mungkin tidak hari ini, mungkin bukan dengan cara yang ideal, tapi ia harus melangkah. Jangan terlalu banyak berpikir, bisik suara ayahnya yang sudah familiar. Sang presiden muncul dari balik pintu balkon, mengenakan jas biru tua yang begitu elegan. Matanya bersinar, penuh rasa percaya diri. Apa yang kamu butuhkan sekarang adalah citra. Pembentukan citra yang kuat. Semua orang harus melihatmu sebagai pemimpin yang tepat, bahkan jika itu harus dimulai dengan langkah kecil. Danu menatap ayahnya, lalu memalingkan pandangan kembali ke kota di bawah. Citra, ayah, tapi aku belum siap. Aku belum cukup berpengalaman, tidak seperti yang mereka harapkan. Sang presiden tertawa pelan, nada suaranya rendah namun penuh keyakinan. Danu, citra adalah segalanya. Rakyat tidak akan peduli apakah kamu berpengalaman atau tidak. Mereka ingin merasa aman, mereka ingin melihat pemimpin yang kuat. Kamu hanya perlu menunjukkan bahwa kamu bisa memimpin, meskipun baru mulai belajar. Semua yang perlu kamu lakukan adalah tampil percaya diri. Danu mengangguk perlahan, meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Ayahnya benar dalam satu hal, citra adalah segalanya. Selama ini ia selalu mengamati bagaimana ayahnya berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Sekarang saat tiba gilirannya,
Danu merasa seperti sedang melangkah di jalur yang tidak ia kenal. Ia tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan citra yang dibangun ayahnya, tetapi juga harus menjadi dirinya sendiri. Tapi bagaimana bisa? Hari itu, sang presiden mengatur sebuah konferensi pers khusus di ruang besar istana. Di depan kamera, Danu berdiri di samping ayahnya, tampak terlatih meski ada sedikit kegugupan di matanya. Sejumlah wartawan dan jurnalis sudah berkumpul, siap mengajukan pertanyaan yang mengarah ke inti dari semua permasalahan. Selamat pagi teman-teman, sang presiden membuka dengan senyum lebar. Hari ini adalah hari yang penting. Seperti yang kalian tahu, Danu, anak saya, telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kami percaya bahwa ia adalah pemimpin yang tepat untuk masa depan negara kita. Danu merasa dunia seolah terhenti sejenak. Ratusan mata mengarah padanya, dan di saat itu, rasanya seluruh tubuhnya menjadi kaku. Semua yang harus ia lakukan adalah tersenyum, berbicara dengan percaya diri. Tetapi apakah dia bisa? Ia tahu ini bukan hanya tentang politik. Ini adalah ujian untuk dirinya sendiri. Apakah Anda tidak merasa ini terlalu cepat, Tuan Presiden? Apakah Danu sudah cukup siap? Tanya salah seorang wartawan. Sang presiden dengan tenang menjawab, Danu telah dibesarkan dengan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat. Dia mengerti tanggung jawab yang diemban oleh seorang presiden. Kami yakin bahwa dia siap memimpin negara ini ke arah yang lebih baik. Lalu, seorang jurnalis lainnya bertanya, namun ada banyak pihak yang meragukan kemampuan Danu, terutama mengingat usianya yang masih muda. Apakah Anda pikir perubahan undang-undang terkait usia cukup adil? Sang presiden tersenyum, melemparkan jawaban yang sudah disiapkan. Kami percaya bahwa usia bukanlah faktor penentu kemampuan seseorang untuk memimpin. Danu memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi presiden, dan kami akan memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan negara. Di samping ayahnya, Danu menahan napas. Semua pertanyaan itu terasa seperti serangan, tetapi ia tahu jawabannya harus sempurna. Jika dia gagal memberikan kesan yang tepat, akan sulit baginya untuk mendapatkan dukungan. Ia melangkah maju sedikit, memberi senyuman yang tampak lebih besar dari yang ia rasakan. Negara ini butuh perubahan. Suara Danu terdengar, sedikit bergetar tapi penuh tekad. Saya berjanji akan bekerja keras untuk membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Kami membutuhkan generasi baru yang siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jawaban itu tidak sepenuhnya sempurna, tetapi cukup untuk menenangkan sebagian besar orang. Danu tahu, ini adalah langkah pertama menuju citra yang harus dibangun. Tetapi, jauh di dalam hatinya ada perasaan bahwa apa yang ia katakan bukan sepenuhnya dirinya. Ia merasa terperangkap dalam citra yang dirancang oleh ayahnya. Setelah konferensi pers selesai, Danu kembali ke ruang kerjanya, menutup pintu di belakangnya. Ruangan itu terasa sepi. Ia duduk di kursinya, meremas-remas kertas di tangannya. Berbagai pemikiran berputar cepat dalam kepalanya. Apakah ini benar-benar apa yang aku inginkan? Gumamnya, lebih pada diri sendiri daripada siapapun. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang asisten istana masuk dengan membawa sejumlah dokumen. Tuan Danu, ini adalah laporan dukungan dari partai dan hasil survei terbaru. Popularitas Anda mulai meningkat setelah konferensi pers tadi. Danu menatap dokumen-dokumen itu tanpa benar-benar melihatnya. Semua angka dan data itu tidak menyelesaikan pertanyaan besar yang masih bergema dalam pikirannya. Terima kasih, jawabnya datar. Setelah asisten itu pergi, Danu kembali merenung. Ia tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa setiap langkah yang diambilnya bukan hanya miliknya. Dia bergerak di jalur yang telah digariskan, tetapi entah apakah itu jalur yang benar. Di luar jendela, kota yang sibuk terus bergerak. Begitu banyak orang yang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Danu tahu, dalam permainan kekuasaan ini, setiap langkah harus terhitung. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Hari demi hari, Danu semakin tenggelam dalam hiruk-pikuk politik yang membanjiri hidupnya. Setiap keputusan, setiap langkah seakan-akan sudah direncanakan sebelumnya. Seiring dengan popularitasnya yang semakin meningkat, begitu juga dengan tekanan yang ia rasakan. Di luar sana orang-orang berbicara tentangnya,
baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Namun di dalam dirinya, Danu semakin merasa terperangkap dalam bayang-bayang kekuasaan yang diciptakan oleh ayahnya. Suatu sore Danu duduk di ruang makan besar istana. Di meja panjang hanya ada dirinya dan ayahnya. Sang presiden sedang memeriksa laporan yang datang dari berbagai kementerian. Suasana di meja itu terasa sunyi, kecuali suara kertas yang terbalik dan bunyi pensil yang digoreskan di atasnya. Ayah, aku mulai merasa, aku bukan diriku sendiri. Danu akhirnya membuka percakapan. Suaranya pelan, seolah-olah takut kata-katanya akan mengganggu kedamaian istana. Sang presiden berhenti sejenak, menatap anaknya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Apa maksudmu?" tanya sang presiden. Namun dari nada suaranya, Danu bisa merasakan ketegangan yang tersembunyi. Danu menghela napas. "Aku tidak tahu. Semua yang aku lakukan, semua yang aku katakan, seolah sudah ditentukan. Orang-orang hanya melihat aku sebagai penerus ayah, bukan sebagai diriku sendiri. Seperti aku hanya boneka yang dimainkan." Sang presiden meletakkan dokumen-dokumen yang ada di tangannya dan menatap Danu dengan tatapan serius. "Kamu harus berhenti berpikir seperti itu, Danu. Ini bukan tentang menjadi dirimu sendiri, ini tentang mengangkat nama keluarga kita. Rakyat tidak peduli siapa kamu, yang mereka inginkan adalah pemimpin yang kuat dan tegas. Mereka ingin merasa aman, dan kamu adalah orang yang bisa memberikannya." Danu terdiam. Kata-kata ayahnya seperti belati yang menancap di hatinya. Ia tahu bahwa di dunia politik, semuanya memang tentang citra dan kekuasaan. Namun ada bagian dari dirinya yang bertanya, apakah itu cukup? Sang presiden melanjutkan, tidak memperhatikan keraguan yang mulai berkembang di mata anaknya. "Sekarang, kamu perlu lebih dari sekadar tampil percaya diri. Kamu perlu menggerakkan massa. Orang-orang ini harus tahu bahwa mereka tidak bisa melawan kita. Dan aku akan memastikan semua orang yang tidak mendukung kita akan tersingkir." Kalimat itu terdengar dingin. "Tersingkir?" Danu bertanya, matanya terbuka lebar. "Maksudmu?" Sang presiden mengangkat tangan. "Jangan tanya lagi. Kamu hanya perlu fokus pada satu hal. Menang. Ingat, kita sedang membentuk masa depan negara. Orang-orang yang tidak mendukungmu, yang tidak mendukung kita, mereka hanya akan menghalangi jalanmu. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu rencana kita." Danu menelan ludah. Apa yang dikatakan ayahnya terasa begitu mengerikan. Namun di sisi lain, ia tahu betul bahwa ini adalah dunia yang ia pilih. Dunia di mana tidak ada tempat untuk keraguan. Keesokan harinya, Danu dan tim kampanyenya mengadakan pertemuan penting. Mereka mempersiapkan strategi baru untuk memenangkan hati rakyat. Di dalam ruang rapat, suasana penuh ketegangan. Berbagai laporan dan analisis data dibahas dengan cepat, dan Danu bisa merasakan bagaimana tekanan itu semakin mendalam. "Saat ini kita perlu memperkuat citra Danu sebagai pemimpin yang kuat dan tegas," kata salah satu penasihat kampanye, seorang pria berambut abu-abu yang sudah lama bekerja dengan presiden. Orang-orang mulai ragu. Mereka melihat Danu sebagai sosok yang kurang berpengalaman, dan kita tidak bisa membiarkan itu. Danu menatap layar besar di depannya yang menampilkan hasil survei dan proyeksi suara. Angka-angka itu tidak membohongi. Meskipun ia semakin dikenal, banyak yang masih meragukan kapasitasnya. Ia tahu, di luar sana ada banyak yang merasa bahwa dirinya tidak layak untuk duduk di kursi presiden. "Bagaimana kalau kita menekankan keberanian Danu?" kata seorang konsultan media. "Kita buat kampanye yang menunjukkan bahwa meskipun dia muda, dia punya keberanian untuk menghadapi tantangan. Kita bisa membentuk narasi bahwa Danu adalah sosok yang siap mengubah negara." Danu menyimak semua saran tersebut. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Semua ini terasa seperti permainan yang ia tidak sepenuhnya pahami. "Keberanian?" "Ya," jawabnya pelan. Itu terdengar seperti sesuatu yang orang-orang ingin dengar. Malam itu setelah pertemuan selesai, Danu berjalan ke balkon istana lagi, memandang kota yang terang benderang di bawahnya. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia mengamati setiap langkah yang ia ambil. Dan meskipun segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana, populasi yang meningkat,
dukungan dari partai yang solid. Ada sesuatu yang hampa di dalam dirinya. Apakah ini benar-benar jalan yang ingin aku tempuh? Pikirnya, menggigit bibir bawahnya. Apa aku hanya mengikuti jejak yang sudah digariskan untukku? Namun ia segera membuang pertanyaan itu. Tidak ada tempat untuk keraguan dalam permainan ini. Dunia politik adalah tentang bertahan, tentang memperjuangkan tempatmu dengan segala cara. Beberapa minggu kemudian, kampanye Danu memasuki babak yang lebih intens. Isu-isu mengenai perubahan undang-undang yang dilakukan untuk mendukung pencalonannya semakin diperbincangkan. Banyak yang menyebutnya sebagai bentuk manipulasi, tetapi sang presiden dengan tegas menepis tuduhan itu, menganggapnya sebagai serangan dari pihak oposisi yang merasa terancam. Di balik layar, Danu mulai merasakan ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Ia menyadari bahwa ayahnya, meskipun selalu menunjukkan kasih sayang, tak segan-segan menggunakan taktik yang keras untuk mencapai tujuannya. Dalam beberapa pertemuan, Danu mendengar kabar bahwa beberapa tokoh penting yang berani mengkritik pencalonannya mulai hilang dari dunia politik, digantikan oleh orang-orang yang lebih setuju dengan garis keras sang presiden. Danu merasa semakin tidak nyaman. Apakah ia benar-benar ingin menjadi bagian dari permainan ini? Namun di dalam dirinya ada sebuah pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ia punya pilihan selain mengikuti jalan yang sudah ditentukan untuknya? Malam itu, Danu terjaga larut, menatap langit yang gelap di luar jendela kamar tidurnya. Kota di bawah tampak seperti lautan lampu yang tak pernah tidur. Danu tidak bisa tidur, terjaga oleh perasaan yang semakin menggerogoti batinnya. Apa yang ia rasakan bukan sekadar keraguan. Ini adalah sebuah dilema besar yang tak bisa diabaikan. Ia mulai mempertanyakan segala hal. Tentang dirinya, tentang ayahnya, dan tentang apa yang sebenarnya ia perjuangkan. Dalam beberapa pekan terakhir, situasi semakin memanas. Pihak oposisi mulai membangun gerakan untuk menentang perubahan undang-undang yang mendukung pencalonannya. Mereka menyebut ini sebagai politik warisan yang hanya menguntungkan keluarga tertentu dan mulai menyerang Danu dengan berbagai tuduhan manipulasi politik. Berita tentang kekuasaan yang dimonopoli oleh keluarga presiden tersebar luas, mengguncang opini publik. Di sisi lain, Danu merasakan bahwa dukungan dari rakyat memang semakin meningkat, tetapi bukan karena dia benar-benar dianggap siap memimpin. Lebih banyak orang yang mendukung karena mereka melihatnya sebagai bagian dari kekuasaan lama, bukan karena kualitas kepemimpinan yang ia miliki. Ini tidak adil, kata Danu pada dirinya sendiri, membalikkan tubuhnya ke samping. Aku harus lebih dari sekadar simbol. Pagi-pagi sekali Danu menerima panggilan dari salah satu penasihat utama kampanyenya, Ahmad. Suaranya terdengar cemas. Tuan Danu, kata Ahmad, ada kabar buruk. Beberapa petinggi partai mulai menarik dukungannya. Mereka merasa kita terlalu agresif dalam mengubah aturan demi keuntungan keluarga. Jika ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan banyak suara di parlemen. Danu terdiam sesaat mencerna informasi itu. Lalu apa yang kita lakukan? Jika kita ingin menang, kita harus bermain lebih hati-hati. Kamu harus memberikan gambaran yang lebih rakyat dan menjauhkan diri dari kesan manipulasi. Perubahan image diperlukan sekarang. Jangan biarkan ayahmu terlalu terlibat, karena itu bisa memicu reaksi balik yang lebih besar. Danu merasa dadanya sesak mendengar itu. Di satu sisi, ia tahu bahwa Ahmad benar. Namun di sisi lain, ada perasaan bahwa ia semakin terjebak dalam permainan ini. Apakah ia bisa benar-benar menjadi pemimpin tanpa harus bergantung pada nama besar ayahnya? Siang itu, Danu dipanggil oleh sang presiden. Mereka duduk di ruang kerjanya, yang selalu penuh dengan dokumen dan laporan. Di sekeliling mereka, suasana terasa serius, meskipun senyum tipis sang presiden berusaha menutupi ketegangan yang ada. Ada masalah apa, Danu? Tanya sang presiden dengan nada suara yang terdengar seperti perintah. Meskipun ia berusaha terdengar santai. Ahmad sudah memberitahu saya tentang situasi di luar. Apakah kita perlu mengambil tindakan lebih keras? Danu memandang ayahnya, merasakan ketegasan yang selalu ada dalam setiap kata-kata sang presiden. Namun, dalam hati, ia merasa semakin terpojok. Ayah, aku mulai merasa ini tidak benar, kata Danu pelan, suaranya serak.
Aku tidak bisa terus seperti ini. Apa yang terjadi dengan kita? Semua ini terasa seperti permainan kekuasaan, dan aku tidak tahu apakah aku ingin terlibat lebih jauh. Sang presiden menatapnya dengan tajam, lalu tersenyum tipis. Jangan bicara seperti itu, Danu. Ini adalah politik. Dunia ini tidak punya tempat untuk orang-orang lemah. Semua yang kita lakukan, semua yang kita capai adalah demi kepentingan negara. Jika kamu ingin memenangkan hati rakyat, kamu harus menunjukkan bahwa kita punya kekuatan untuk bertahan. Jangan biarkan keraguan menguasai dirimu. Danu menelan ludah, perasaan berat menghimpit dadanya. Tapi ayah, mereka mulai melihat kita seperti kekuatan yang tidak adil. Seperti kami hanya bermain untuk kepentingan pribadi. Sang presiden menatapnya dengan mata yang mulai menunjukkan rasa kesal. Itu hanya opini para penentang kita. Mereka selalu berusaha mencari celah untuk menghancurkan kita. Kalau kita membiarkan mereka menang, kita akan kehilangan segalanya. Kamu ingin menjadi presiden, kan? Kamu harus siap menghadapi tekanan ini. Danu menunduk, merasa tubuhnya lemas. Ia tahu apa yang dikatakan ayahnya adalah kenyataan. Ini adalah dunia yang keras, dan untuk bertahan, Danu harus terus maju. Namun di dalam dirinya, ada sebuah suara yang terus berteriak, menuntut jawaban atas semua keraguan ini. Malam harinya, Danu keluar untuk berjalan-jalan di sekitar istana. Ia merasa sesak berada di dalamnya, terperangkap oleh aturan-aturan yang dirancang untuk melanggengkan kekuasaan. Tak jauh dari istana, ia melihat kerumunan orang yang sedang berdemo di depan gedung parlemen, menuntut transparansi dan keadilan dalam pemilu. Mereka berteriak-teriak, membawa spanduk yang menyebutkan nama-nama tokoh yang mereka anggap sebagai penghalang perubahan. Beberapa kali mata Danu bertemu dengan mata salah satu demonstran. Mereka tampak penuh dengan harapan, penuh dengan kemarahan terhadap sistem yang mereka rasa tidak adil. Danu terdiam, merasa seperti orang luar di dalam dunia yang ia pilih. "Kenapa kamu di sini?" Suara seorang pria di sampingnya membuat Danu terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang lelaki muda, tampak sekitar usianya, berdiri di samping pagar pembatas. "Sepertinya aku perlu merenung," jawab Danu, berusaha menyembunyikan identitasnya. "Apa yang kalian tuntut?" Pria itu tersenyum sedikit. "Kami hanya ingin perubahan. Negara ini butuh pemimpin yang peduli pada rakyatnya, bukan yang hanya memikirkan kekuasaan." Danu merasa sakit hati mendengar kata-kata itu. Namun ia juga merasa dipanggil. Ada perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Sebuah panggilan untuk berbuat lebih dari sekadar mengikuti jejak ayahnya. "Apakah menurutmu ada pemimpin seperti itu di luar sana?" Danu bertanya tanpa sadar. Pria itu mengangkat bahu. "Tentu saja ada. Pemimpin sejati bukan hanya yang bisa berbicara, tapi yang bisa mendengarkan dan berbuat. Saya rasa kami hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk memimpin dengan cara yang benar." Danu terdiam, memikirkan kata-kata itu. Di dalam hatinya ia merasa sebuah keputusan besar sedang menunggunya. Mungkin, hanya mungkin, ada cara lain untuk membawa perubahan, tanpa harus terjebak dalam permainan kekuasaan yang selama ini dibangun oleh ayahnya. Namun ia tahu bahwa membuat keputusan itu tidak akan mudah. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, dan waktu terus berjalan. Keesokan harinya, Danu duduk di ruang kerjanya, merenung. Tiba-tiba pintu terbuka dan sang presiden masuk dengan ekspresi yang tidak biasa. Ia langsung menuju meja Danu, meletakkan sebuah dokumen besar di atasnya. "Danu, ini adalah keputusan penting yang harus kamu ambil," kata sang presiden dengan suara yang lebih keras dari biasanya. "Kita harus segera menyelesaikan masalah ini dan kita tidak bisa lagi mundur." Danu menatap dokumen itu. Di dalamnya, terdapat rencana untuk langkah-langkah selanjutnya yang lebih agresif, lebih keras, termasuk menekan pihak oposisi dan merancang strategi untuk memastikan kemenangan. Namun, saat melihat dokumen itu, Danu merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Apa yang akan ia pilih? Akankah ia mengikuti jalan yang telah ditentukan? Atau akan ada langkah berani yang akan mengubah segalanya? Pagi itu, Danu duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen yang baru saja diberikan oleh ayahnya. Setiap kata, setiap paragraf, seolah menambah beban di pundaknya. Rencana ini, jika diambil, akan memperkokoh kedudukannya sebagai calon presiden.
tetapi juga akan menginjak-injak prinsip-prinsip yang selama ini ia yakini. Prinsip tentang keadilan, kebebasan, dan integritas. Di balik sekumpulan angka dan strategi, ia tahu ada keputusan yang bisa mengubah jalan hidupnya selamanya. Danu menutup dokumen itu dengan tangan gemetar, seolah takut ia akan membuat keputusan yang salah. Pandangannya kosong, terfokus pada satu titik di depan meja kerjanya. Apakah ini benar-benar jalan yang ia inginkan? Apa ia siap melanjutkan warisan yang sudah dimulai oleh ayahnya? Meskipun ia tahu bahwa cara yang digunakan tidak sepenuhnya adil. Suara pintu yang terbuka membuyarkan lamunannya. Ahmad, penasihat kampanyenya, masuk dengan langkah cepat, membawa berita terbaru. Tuan Danu, kami baru saja mendapatkan informasi baru. Ada laporan yang datang dari pihak oposisi yang semakin intens. Mereka sudah mengorganisir massa yang lebih besar lagi untuk turun ke jalan dalam beberapa hari ke depan. Mereka mulai mempersiapkan kampanye besar-besaran melawan perubahan undang-undang yang mendukung pencalonanmu. Jika kita tidak merespons dengan cepat, kita bisa kehilangan banyak dukungan, kata Ahmad dengan nada cemas. Danu mendongak dan menatapnya dengan mata yang lelah. Apakah ini artinya kita harus bertindak lebih keras? Ahmad mengangguk. Kita harus bertindak lebih agresif. Presiden sudah memutuskan untuk menekan mereka. Kami perlu menunjukkan bahwa kita tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang kekuatan keluarga kita di politik. Danu merasa seolah-olah ada beban batu besar yang menekan dadanya. Setiap kali ia mendengar kata-kata kekuatan dan politik, hatinya semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Ia tahu, jika ia mengambil jalan ini, ia akan semakin terjerat dalam permainan yang telah dimulai ayahnya. Berarti ini memang tak bisa dihindari, bisiknya pelan. Tidak ada jalan mundur. Ahmad melihat Danu dengan ekspresi penuh perhatian. Tuan Danu, saya tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi dunia politik memang keras. Tak ada tempat untuk keraguan di sini. Orang-orang menunggu kepastian. Dan jika kita tidak memberikan mereka kepastian, mereka akan mencari pemimpin lain. Danu mengangguk pelan, tetapi hatinya terasa semakin terpecah. Ada suara di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini bukan jalan yang benar, tetapi suara itu semakin lemah seiring dengan tekanan yang datang dari luar. Ia mulai merasakan bahwa peran yang ia mainkan bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjaga warisan kekuasaan yang diciptakan oleh ayahnya. Namun, ada juga bagian dari dirinya yang masih berontak. Bertanya-tanya apakah ada jalan lain yang lebih jujur, lebih tulus, sesuatu yang bisa membawa perubahan tanpa harus menempuh cara yang kotor. Malam itu Danu memilih untuk keluar lagi, berjalan-jalan sendirian. Kota yang sepi di malam hari memberikan rasa kedamaian yang aneh. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar di jalanan kosong, dan angin malam yang berdesir lembut. Ia berjalan tanpa tujuan, seolah-olah mencari jawaban dalam keheningan. Di sebuah sudut jalan, Danu mendengar suara tawa yang tidak asing. Ia menoleh dan melihat pria muda yang ia temui sebelumnya. Demonstran yang ia ajak bicara beberapa minggu lalu, duduk di bangku taman dengan beberapa temannya. Mereka saling tertawa, berbicara dengan penuh semangat, meskipun ada keraguan di mata mereka. Begitu melihat Danu, pria itu tersenyum dan menyapa. "Hei, apa kabar? Kamu tampaknya sedang berpikir keras." Danu mendekat, merasa sedikit canggung. Aku hanya merasa bingung. Begitu banyak yang dipertaruhkan, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Pria itu mengangkat alisnya, tampak sedikit terkejut. Bingung? Apa yang membuatmu bingung? Bukankah kamu sudah berada di jalur yang benar? Jalur untuk menjadi presiden? Danu duduk di bangku dekat mereka, memandang pria itu dengan tatapan kosong. Itu yang seharusnya aku lakukan, kan? Tapi, setiap kali aku berpikir tentang bagaimana caranya aku sampai di sini, rasanya tidak benar. Semua yang aku lakukan, semua yang aku katakan, sepertinya bukan untuk diriku sendiri. Aku seperti sedang bermain dalam permainan yang tidak aku pilih. Pria itu menatapnya dengan ekspresi serius. Aku mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu merasa seperti dijebak, kan?
Tetapi jika kamu terus mengikuti permainan ini, kamu hanya akan semakin jauh dari dirimu sendiri. Pemimpin sejati adalah seseorang yang bisa membawa perubahan, bukan hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Jika kamu benar-benar ingin jadi presiden, kamu harus punya keberanian untuk memilih jalanmu sendiri. Danu terdiam. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia harapkan. Ia menyadari bahwa apa yang ia butuhkan bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga keberanian untuk melawan apa yang tidak sesuai dengan hatinya. Tapi apakah ia cukup berani untuk mengambil langkah itu? Pagi berikutnya, Danu berdiri di depan cermin, menatap refleksinya dengan mata yang lebih jernih daripada sebelumnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi keputusan itu akan mengubah segalanya. Jika ia memilih untuk melawan arus, ia mungkin akan kehilangan segalanya, dukungan dari partai, citra yang telah dibangun selama ini, bahkan hubungan dengan ayahnya. Namun ia juga tahu bahwa tanpa langkah itu, ia akan terus merasa kosong, terperangkap dalam kehidupan yang bukan miliknya. Danu berjalan menuju ruang kerja sang presiden. Begitu memasuki ruangan, ia langsung menghadap ayahnya yang sedang sibuk menandatangani dokumen. "Ayah," Danu memulai dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. "Aku ingin berbicara tentang kampanye ini." Sang presiden menoleh, matanya sejenak menyelidik. "Ada apa, Danu?" "Aku tidak bisa melanjutkan ini seperti sekarang," jawab Danu, matanya tidak berkedip. "Aku tidak ingin menang dengan cara yang salah. Aku ingin kampanye ini menjadi lebih dari sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan. Aku ingin menjadi pemimpin yang sesungguhnya, bukan hanya boneka politik." Sang presiden terdiam, lalu meletakkan pena yang ia pegang. Wajahnya berubah serius, dan dalam keheningan itu, Danu tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah semuanya. Sang presiden duduk diam, seolah-olah kata-kata Danu baru saja menghantamnya seperti badai. Hening. Hening yang menegangkan. Danu berdiri di sana, menatap ayahnya yang tampaknya sedang memproses apa yang baru saja didengarnya. Di luar jendela ruang kerja itu, kota terlihat hidup seperti biasa. Namun Danu merasa dunia di dalam ruangan ini berubah seketika. "Apa maksudmu?" tanya sang presiden akhirnya. Suaranya datar, namun ada nada yang bisa Danu tangkap. Kesal, kecewa, atau mungkin terkejut. "Kamu ingin berhenti? Kamu pikir dunia politik itu tentang apa, Danu? Ini bukan soal prinsip atau moral. Ini soal bertahan hidup. Jika kamu ingin jadi presiden, kamu harus siap untuk berkorban. Berkorban apa saja, bahkan keyakinanmu sendiri." Danu menatap ayahnya dalam diam. Di mata sang presiden, dia bisa melihat refleksi dirinya yang lebih muda. Pria yang penuh ambisi, yang siap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi kini, dalam dirinya, muncul keraguan yang tak bisa lagi ia abaikan. Rasa takut, tetapi juga rasa tanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, lebih jujur. "Ayah," Danu memulai lagi, suaranya lebih rendah. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa melanjutkan kampanye ini hanya karena itu yang kamu inginkan. Aku harus mengikuti apa yang ada dalam hatiku, bukan apa yang dunia ingin aku jadi. Aku ingin menjadi pemimpin yang memperjuangkan keadilan, bukan hanya bertahan di atas takhta dengan cara yang kotor." Sang presiden bangkit dari kursinya, ekspresinya kini lebih keras. "Kamu tidak mengerti, Danu. Semua yang aku lakukan untukmu, untuk masa depanmu. Kamu tidak bisa jadi pemimpin dengan idealisme seperti itu. Dunia ini keras, anakku. Kamu harus menunjukkan bahwa kita kuat, itu saja. Kalau kamu tidak mau melakukannya, berarti kamu tidak layak untuk menjadi presiden." Danu merasa ada ledakan emosi yang tak terkontrol dalam dirinya. Rasa frustasi dan kebingungannya terpendam terlalu lama. Dan kini ia harus memutuskan. Dengan tegas, ia menatap ayahnya, meski hatinya bergetar. "Aku mungkin tidak layak menurut standarmu, ayah," kata Danu. "Tapi aku ingin mencoba untuk jadi pemimpin yang lebih dari sekadar simbol. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku harus keluar. Aku harus membuat jalanku sendiri." Sang presiden terdiam sejenak, wajahnya memerah karena marah dan kecewa. "Kamu tidak akan pernah berhasil tanpa aku, Danu. Kamu ingin mencoba jalan sendiri.
kamu tidak akan bertahan tanpa dukungan ini. Danu menatap ayahnya dalam diam, mengerang dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah titik puncak dari perjalanan panjangnya dalam politik. Perjalanan yang telah ditentukan sejak ia lahir, namun kini harus ia hentikan. Aku tidak takut kehilangan dukungan itu, ayah, jawabnya pelan. Karena aku takut kehilangan diriku sendiri lebih dari apapun. Danu berbalik, meninggalkan ruangan itu dengan langkah mantap. Pintu itu tertutup di belakangnya dengan keras, dan suara itu menggema di ruang kerja sang presiden. Namun di dalam hatinya Danu tahu bahwa ia baru saja mengambil langkah besar yang akan mengubah hidupnya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Danu mengumumkan keputusannya. Di sebuah konferensi pers yang dipenuhi wartawan, Danu berdiri di podium dengan wajah yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak lagi memakai jas formal yang membatasi gerak tubuhnya. Sebagai gantinya, ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana, lebih mencerminkan dirinya yang baru. Dengan berat hati, saya mengumumkan bahwa saya menarik diri dari pencalonan presiden. Saya sadar bahwa perjalanan politik saya selama ini tidak mencerminkan nilai-nilai yang saya yakini. Saya tidak bisa terus berjalan dalam sistem yang sudah penuh dengan kepalsuan dan manipulasi. Ini bukanlah perjalanan saya, dan saya memilih untuk mencari jalan yang lebih jujur. Suasana hening di ruang konferensi. Banyak jurnalis yang terkejut, bahkan ada yang terperangah. Beberapa dari mereka mulai bertanya, menanyakan alasan lebih lanjut, tapi Danu hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya memilih untuk mendengarkan suara hati saya. Saya berharap meskipun saya mundur, keputusan ini akan menginspirasi orang lain untuk berani mencari kebenaran mereka sendiri. Dan lebih dari itu, untuk mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati datang dari kebijaksanaan dan keadilan, bukan manipulasi dan dominasi. Kata-kata Danu bergema di antara para wartawan. Sebagian besar tidak tahu apa yang harus dipikirkan, namun ada beberapa yang mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Ada sesuatu yang tulus dalam keputusan itu, sesuatu yang langka dalam dunia politik yang penuh intrik dan ambisi. Setelah pengumuman itu, Danu kembali ke kehidupannya yang lebih sederhana. Ia tidak lagi berada di pusat perhatian, tidak lagi berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang selama ini membelenggunya. Ia kembali ke akar-akarnya, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengarkan suara rakyat, suara yang selama ini ia abaikan. Sementara itu, sang presiden, meskipun merasa dihianati, tetap berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun kekuasaannya tidak lagi sekuat dulu. Publik mulai merasakan dampak dari keberanian Danu untuk berdiri teguh pada prinsipnya. Keputusan Danu untuk mundur dari pencalonan menginspirasi banyak orang, termasuk mereka yang selama ini merasa terpinggirkan oleh sistem yang ada. Beberapa tahun kemudian, negara itu mengalami perubahan besar, pemerintahan baru yang lebih transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat mulai terbentuk. Meskipun Danu tidak pernah kembali ke dunia politik, warisannya tetap hidup dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Ia tidak menjadi presiden, tetapi ia berhasil membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin tanpa mengorbankan integritas dan nilai-nilai keadilan. Danu menemukan kedamaian dalam hidupnya yang baru. Ia tidak lagi merasa terjebak. Ia tahu keputusan besar yang ia buat untuk mundur dari pencalonan adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk negara yang ia cintai. Cerita ini berakhir dengan Danu berdiri di depan jendela, memandang kota yang tampak jauh lebih tenang. Ia tersenyum, tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, ia telah menemukan dirinya sendiri. Lebih dari sekadar anak presiden, lebih dari sekadar simbol politik. Ia adalah seorang individu yang berani memilih jalan yang benar, meski jalan itu sulit dan penuh risiko. Dan itu adalah kemenangan yang sejati. Sekian saja cerita kali ini. Jika Anda suka cerita ini, tekan like, dan ingin konten seperti ini, komen saja. Jangan lupa tekan tombol subscribe juga agar saya lebih semangat membuat konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.